Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang beranggapan ketika di lomba itu burung harus sering bunyi. Betul sih, tapi anggapan ini melebar ketika orang berasumsi bahwa sering bunyi itu gacor, kemudian dihubungkan dengan poin penilaian bunyi yang depan, tengah, ujung, kemudian gaya irama dan dasar suara. Di gaya irama ini ada yang namanya interanggung, antaranggung, dan kestabilan. Lalu orang-orang tadi beranggapan bahwa stabil itu ya sama dengan gacor. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bahwa kestabilan yang ada dalam gaya irama itu beda jauh dengan gacor. Di tahun 2019 ketika di Jawa Timur ini pertama kali ramai banget dengan lomba, saat itu masih dalam naungan satu organisasi, kita beranggapan bahwa gacor itu ya stabil, sehingga dalam beberapa kali penilaian burung yang lebih banyak bunyi di semua babak lebih unggul daripada burung yang memiliki suara istimewa hanya di 3 babak. Untuk lebih menjelaskannya, saya akan mencoba menuliskannya ya. Jadi gini, ada 2 burung. Burung satu ini katakan memiliki nilai 83,5 babak pertama. Babak kedua dia juga sama 83,5. Kemudian karena di babak ketiga ini mengalami penurunan atau burungnya tersebut itu jarang bunyi, dia hanya dapat 83. Kemudian di babak keempat dia juga dapat 83. Kita bandingkan dengan burung kedua. Ini burung satu, ini burung kedua. Babak pertama oke lah, karena baru perform sehingga nilainya maksimal 83,5. Kemudian di babak kedua dia 83,5. Lalu di babak ketiga burung ini tidak mau bunyi sama sekali, sehingga nilainya 0, artinya tidak ada nilai. Kemudian di babak keempat, karena memang burung dasarnya bagus, sehingga dia memiliki nilai 83,5. Dengan 2 penilaian ini, dulu ketika tahun 2019 kita, ya saya katakan tadi ada miskomunikasi ya, sehingga dengan 2 burung ini dimenangkan burung yang pertama. Burung yang pertama dimenangkan, kemudian yang kedua dikalahkan. Tapi ternyata persepsi ini salah, karena saat itu kita beranggapan bahwa yang namanya stabil itu gacor. Gacor itu ya sering bunyi, baik itu di babak pertama dianggap stabil bunyi, kemudian babak kedua dianggap stabil juga bunyi juga, ketiga dan keempat sama dianggap stabil, padahal burung tersebut gacor.
karena nilainya ini menurun ya. Kemudian burung kedua dia tidak dianggap stabil karena di babak ketiga dia 0 atau tidak ada nilainya. Tapi persepsi ini salah, kemudian dibetulkan. Ya, yang namanya stabil itu beda dengan gacor gitu ya. Untuk kestabilan nanti akan saya jelaskan di video terakhir. Babak pertama dengan kedua dianggap sama. Dalam sebuah penilaian kita mengambil dua babak terbaik, dan ini diambil babak pertama dan kedua sama-sama terbaiknya 8,3,5, 8,3,5, 8,3,5 dan 8,3,5. Kemudian babak selanjutnya atau babak yang lainnya dianggap sebuah nilai cadangan, dan nilai cadangan ini tidak dijumlahkan. Karena kalau nilai cadangan dijumlahkan, pasti burung yang berbunyi atau burung yang gacor lebih unggul. Kalau dijumlahkan, maka burung inilah yang menang. Burung dengan 83 tambah 83, ini yang menang. Tapi cadangan adalah diambil dari nilai terbaik, bukan dijumlahkan. Sehingga kalau diambil nilai terbaiknya, maka burung kedua yang menang, karena nilai terbaiknya adalah 8,3,5, sedangkan ini cuma 83. Inilah yang disebut dengan kenggacoran atau stabil tidak sama dengan gacor. Jadi mengerti ya. Kemudian stabil itu kayak gimana? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya irama. Gaya irama ini memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah interanggung, yang kedua adalah antaranggung, dan yang ketiga adalah kestabilan. Dalam suara puter pelung kita mengenal akan adanya suara depan. Kemudian kita juga mengenal akan adanya suara tengah. Lalu kita mengenal juga suara ujung. Depan up, tengah lu, ujung wok. Di antaranya ada jeda atau tidak, kemudian ada spasi atau tidak, itu disebut dengan interanggung. Ini yang menjadi jeda, ini disebut interanggung. Misalkan antara burung kuglukok, bedakan dengan kuk gelu wok. Artinya jeda yang muncul atau spasi yang muncul di antara depan, tengah, ujung, itulah yang disebut dengan interanggung. Kemudian suara depan, tengah, ujung ini kita sebut dengan satu kesatuan anggungan. Satu kesatuan anggungan. Antara satu kesatuan anggungan dengan satu kesatuan anggungan yang lainnya, ini disebut dengan antaranggung. Nah, ini disebut dengan antaranggung. Sama sih, prinsipnya sama. Ada jeda atau tidak, kesusu atau tidak, itu penilaiannya di antaranggung. Nah, antara anggungan satu dengan anggungan yang kedua, kemudian di anggungan yang ketiga, kalau burung ini memiliki suara yang sama, anggungan satu, anggungan kedua, anggungan ketiga, anggungan keempat, ini kok suaranya sama, nilainya sama, maka burung ini disebut stabil. Kalau di penilaian P5SI masuk ke 3 warna, biasanya dilihat dari 4 anggungan. Kalau 4 anggungan ini
memiliki nilai yang sama atau bahkan naik, maka bisa dinaikkan ke 3 warna. Mereka menyebutnya dengan stabil. Kemudian masuk ke 4 warna, nanti mereka akan menghitung kestabilan ini sampai 9 kali bunyi. Artinya stabil sampai 9 kali. Nilai ini beda dengan gacor. Kalau gacor nilai berulang-ulang tapi tidak ada kesamaan, bahkan semakin memendek, itu bisa kita katakan gacor. Tapi kalau stabil itu poinnya sama, anggungan 1, anggungan kedua, anggungan ketiga sampai seterusnya nilainya sama. Dan biasanya burung yang seperti ini itu langka atau susah ya kita menemukannya dengan treatment yang pas. Makanya burung yang stabil bahkan sampai 9 kali, 10 kali dan sebagainya biasanya lebih mahal daripada burung yang hanya mau stabil di angka 1, 2, 3. Mungkin video kali ini ada bisa menjadi pencerahan buat jenengan semuanya untuk membedakan antara stabil dan gacor. Saya Samsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.